DPRD itu sebenarnya apa? Kalau dilihat secara sederhana, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang berfungsi sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi bukan hanya lembaga legislatif daerah dalam arti sempit, tapi juga punya posisi strategis dalam menjalankan pemerintahan bersama kepala daerah. Oh gitu. Terus dasar hukumnya dari mana? Dasar hukum utama DPRD bisa dilacak dari beberapa aturan. Yang paling mendasar tentu ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang mengatur soal pemerintahan daerah. Lalu secara lebih teknis diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MD3. Di situ dijelaskan bahwa DPRD adalah representasi rakyat daerah yang dipilih melalui pemilu dan punya 3 fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau dipahami lebih jauh, keberadaan DPRD sebenarnya menjadi bentuk konkret dari prinsip demokrasi di daerah. Jadi tidak semua keputusan dipegang kepala daerah, tapi harus ada mekanisme check and balance. Kalau dilihat dari dalam organisasinya, bagaimana sebenarnya struktur dan keanggotaan DPRD di daerah, serta bagaimana proses pemilihannya? Secara struktural, DPRD diisi oleh anggota partai politik yang berhasil memenangkan mandat melalui pemilihan umum, dan status mereka secara legal adalah sebagai pejabat daerah. Dalam menjalankan roda organisasinya, DPRD didukung oleh berbagai alat kelengkapan Dewan AKD. AKD tersebut meliputi pimpinan Badan Musyawarah, komisi-komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, serta Badan Kehormatan. Pimpinan terdiri dari ketua dan wakil ketua. Komisi memiliki bidang kerja spesifik seperti pendidikan atau kesehatan. Bapemperda fokus pada legislasi, Banggar fokus pada keuangan daerah, dan BK menjaga etika anggota dewan. Jumlah anggota DPRD tidak sama di setiap daerah karena disesuaikan dengan jumlah penduduk. DPRD kabupaten atau kota biasanya sekitar 20-50 anggota, sedangkan DPRD provinsi bisa mencapai 120 anggota. Anggota DPRD dipilih melalui pemilu legislatif setiap 5 tahun dengan sistem proporsional terbuka. Artinya, masyarakat memilih langsung calon legislatif, bukan hanya partainya. Struktur internal DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, badan anggaran, dan badan legislasi daerah. Pembagian ini penting karena kerja DPRD cukup kompleks. Dalam pelaksanaannya, apa saja fungsi utama DPRD dalam menjalankan perannya di pemerintahan daerah? DPRD memiliki 3 fungsi utama yang saling beririsan. Pertama adalah fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Prosesnya melalui usulan raperda, pembahasan bersama, uji publik, hingga pengesahan. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD menjadi ruang diskusi kebijakan daerah. Kedua adalah fungsi anggaran, di mana DPRD membahas dan menyetujui APBD. Semua program pemerintah daerah harus mendapat persetujuan DPRD pada tahap ini. Sering terjadi tarik-menarik kepentingan karena DPRD membawa aspirasi masyarakat. Ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan perda, penggunaan APBD, dan kebijakan kepala daerah. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, interpelasi, atau hak angket. Apa perbedaan antara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota? Dilihat dari lingkup kerja dan hubungannya dengan kepala daerah. Perbedaan DPRD provinsi dan kabupaten atau kota terletak pada lingkup kewenangannya. DPRD provinsi bekerja di tingkat provinsi dan berkoordinasi dengan gubernur. Fokusnya pada kebijakan lintas daerah seperti jalan provinsi dan pendidikan menengah. Sedangkan DPRD kabupaten atau kota bekerja di tingkat lokal bersama bupati atau wali kota. Fokusnya lebih teknis dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Contohnya pelayanan kesehatan, pasar, dan perizinan. Hubungan DPRD dengan kepala daerah bersifat kemitraan, bukan atasan dan bawahan. Secara teori keduanya setara. Keduanya juga memiliki hak seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam praktik di lapangan, bagaimana contoh nyata peran DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya di daerah? Peran DPRD terlihat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan daerah. Salah satunya melalui pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah. DPRD memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti dan mencegah penyimpangan. Selain itu, DPRD harus menyetujui kerjasama daerah yang berdampak pada masyarakat. Hal ini membuat DPRD berperan sebagai penjaga gerbang kebijakan. DPRD juga dapat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan bermasalah. Setiap tahun, DPRD mengevaluasi kinerja kepala daerah melalui LKPJ. Dalam kondisi tertentu, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah. Peran DPRD tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga di lapangan. Efektivitasnya tergantung pada keseriusan anggotanya. Menurut pandangan kamu, apa saja hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kinerja DPRD di Indonesia saat ini? Sebagai mahasiswa, saya melihat ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Dari sisi integritas, masih ada potensi pelanggaran seperti rangkap jabatan. Hal ini perlu ditekan melalui penguatan. Badan kehormatan, dari sisi kapasitas, pemanfaatan tim ahli perlu ditingkatkan agar perda lebih berkualitas. Tanggung jawab moral kepada masyarakat juga harus konsisten, tidak hanya saat pemilu. Pengawasan DPRD masih perlu diperkuat karena terkadang kurang tegas. Transparansi, terutama dalam pembahasan anggaran, juga perlu ditingkatkan. Di sisi lain, ada perkembangan positif karena beberapa DPRD mulai melibatkan masyarakat secara keseluruhan. DPRD memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah.